Oke, ya teman-teman Purple Center, kali ini saya ingin coba untuk latihan dari airsoft gun. Nah, jadi nanti untuk pada video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara untuk proses perizinannya, kemudian kode etik penggunaan dari airsoft gun itu sendiri, dan apakah ada hubungannya dengan undang-undang darurat. Nah, nanti saksikan videonya lebih lanjut. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini bagaimana cara memilih airsoft gun yang baik, yang tepat untuk Anda. Nah, adapun untuk airsoft gun sendiri, seperti halnya ini yang saya miliki adalah model Makarov ya. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya saya lebih senang ini menyebutnya bukan airsoft gun tapi air gun. Nah, kalau airsoft gun itu biasanya yang dipergunakan pada saat perang-perangan ya, seperti paintball, karena pelurunya itu seperti keramik atau cairan ya, sekali tembak itu kena badan itu akan terkena cat seperti itu. Itu namanya airsoft gun. Nah, kalau ini sebetulnya saya lebih senang menyebutnya sebagai air gun. Kenapa? Karena pelurunya ini peluru gotri yang dimana ini model baja ya, ada yang ukuran kaliber 4,5, adapun ada yang 6 mili seperti itu, adapun yang model mimis seperti itu. Nah, jadi ini saya sebut air gun, namun karena kebiasaan menyebut airsoft gun ya kita sesuaikan saja, ini kita sebut sebagai airsoft gun juga. Nah, bagaimana untuk cara memilihnya? Perlu Anda ketahui bahwa banyak sekali jenis atau model dari airsoft gun itu sendiri. Nah, ada yang model Colt seperti pistol polisi punya ya. Kemudian juga untuk ada yang model Beretta, FN ya, kemudian ada Makarov dan berbagai jenisnya. Namun yang menjadi saran saya ketika Anda ingin membeli suatu airsoft gun, pilihlah airsoft gun yang memang tidak blowback system. Nah, kalau seperti FN itu yang model kokang, nah itu kondisi kelemahannya yang model kokang yang Anda pilih itu otomatis pelurunya sering nyangkut. Ketika di kokang kemudian Anda balikan airsoft gunnya, itu biasa pelurunya nyangkut. Nah, kemudian juga untuk daya tembaknya itu kurang maksimal. Karena apa? Jadi ketika Anda menembak, posisi menembak, itu gas itu terbagi dua ya. Yang pertama untuk menembakkan pelurunya, kemudian juga untuk menggunakan gas itu untuk maju mundur selongsongnya atau blowback sistemnya nih teman-teman. Jadi terbagi dua. Nah, sementara yang jenis Makarov yang saya ambil ini tidak sistem blowback, jadi langsung tembak ya. Keuntungannya jadi gas CO-nya ya, gas CO yang ada seperti ini langsung maksimalnya untuk peluru, tidak ada proses blowback system atau geser-geser selongsongnya. Jadi fokus terhadap lontaran peluru itu sehingga maksimal daya tembak itu cukup jauh dan kencang tentunya. Jadi pilihlah airsoft gun yang tidak blowback system. Jadi gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian mengenai untuk peluru, nah peluru itu ada yang 4,5 mili, ada yang 6 mili khusus yang gotri tentunya. Nah, untuk peluru itu disesuaikan ya. Nah, kalau saya lebih suka yang 4,5 karena memang dia pelurunya seperti ini ya. Ini peluru yang kecil. Jadi kalau terkena sasaran itu langsung nancep dan langsung efeknya sangat dalam ya, seperti itu. Namun kalau untuk jarak jauh yang 4,5 mili mungkin untuk sekitar 20 meter atau 30 meter kurang akurasi, kurang lurus. Nah, sementara kalau untuk yang 6 mili dia pelurunya lebih besar. Nah, pelurunya lebih besar itu untuk jarak jauh itu masih stabil, tapi efek untuk kenanya kepada sasaran itu tidak setajam dari yang peluru 4,5 mili. Jadi saya lebih menyukai yang 4,5 mili ya. Nah, tapi memang peluru yang lebih ini lagi yang mimis karena memang benar-benar tajam. Namun harga airsoft gun itu tentu biasanya lebih mahal ya teman-teman kalau yang peluru mimis, dan biasanya itu hanya 6 peluru saja untuk isi ulang lagi ya. Nah, ini disebut magazine ya. Nah,
Untuk magazin sendiri untuk gas CO ada yang model seperti karet Zippo teman-teman. Nah, karet Zippo itu namanya green gas. Jadi kalau airsoft gun yang isi kayak Zippo itu memang kelebihannya kalau diisi full yang kayak gas Zippo itu daya tembaknya itu cukup kencang dibandingkan yang CO ini. Namun kalau memang sudah berapa kali tembakan dia otomatis akan melemah. Ya, lebih baik yang gas CO2 ini. Nah, kalau untuk yang gas CO2 ini tabung itu ada dua model. Yang pertama ada yang warna kuning dan warna silver seperti ini gas CO-nya. Nah, saya lebih menyarankan untuk yang tabung yang warna kuning. Karena kalau yang kuning itu lebih original, gaya gasnya itu pun juga cukup padat. Nah, sementara kalau yang silver itu istilahnya isi ulang ya. Kalau buat latihan-latihan saja tidak apa-apa. Teman kalau untuk yang memang standby untuk menembak sasaran olahraga yang kencang itu ambillah gas CO2 yang warna emas seperti itu. Ada beberapa merek memang yang nanti bisa dipilih. Oke teman-teman, untuk mengenai pembahasan mengenai bagaimana cara untuk memiliki airsoft gun itu sendiri. Yang pertama, Anda belilah airsoft gun itu di toko yang memang terbuka ya, tidak secara online ya. Jadi ada tokonya, ada fisik tempatnya ya, terbuka untuk umum di sana. Nah, sehingga meyakinkan bahwa untuk toko tersebut adalah legal ya dan memiliki izin usaha tentunya. Nah, ketika Anda sudah membeli airsoft gun ya, tentunya Anda yang harus dipastikan Anda beli baru adalah ada dusnya, kemudian ada nomor pembelian importnya ya, biasanya nick import seperti itu Anda mintakan. Nah, kemudian pastikan Anda memiliki kwitansi dari toko tersebut ya, itu sebagai bukti bahwa Anda memiliki kepemilikan airsoft gun itu secara legal. Ada kwitansinya, ada dusnya, dan ada pengenal importnya semacam nick. Tapi kalau tidak ada, tidak diberikan ya cukup kwitansinya saja agar memastikan yang Anda pegang itu memiliki legalitas yang baik teman-teman. Kemudian setelah itu untuk pengurusan perizin dari airsoft gun itu sendiri, nah biasanya toko itu memiliki klub dari airsoft gun untuk latihan penembakannya. Nah, silakan Anda ikut bagian dari klub itu sendiri. Nah, nanti Anda akan mendapatkan kartu tanda anggota. Nah, kebetulan klub juga ada kerjasama dengan Perbakin tentunya. Nah, adapun nanti setelah Anda mendapatkan KTA, kemudian nanti Anda mendapatkan perizinan pengajuan ya, dibantu juga dari klub itu pengajuan izin ke Perbakin tentunya. Nanti Anda akan juga mendapatkan surat izin dari Perbakin, apakah berbentuk seperti model STNK ataukah model buku tentunya. Nah, hal itu yang nanti sebagai pegangan untuk Anda dalam hal kepemilikan dari airsoft gun itu sendiri teman-teman. Coba napas sama tahan. Masuk apa jalannya enggak terasa gitu, tiba-tiba udah lepas. Ya, untuk pembahasan berikutnya mengenai dari Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 mengenai senjata api. Nah, ada pertanyaan bahwa apakah dari airsoft gun ini termasuk kriteria dari senjata api. Yang perlu Anda ketahui bahwasanya senjata api itu adalah yang memang memiliki pada saat pelatuk itu ditembakkan itu mengeluarkan api atau semacam percikan. Dan senjata itu baik itu rangkaian yang ada ya, yang memang menghasilkan suatu tembakan itu disebut senjata api. Nah, adapun undang-undang darurat mengatur siapapun yang menyimpan ya, bukan hanya menggunakan ya, menyimpan suatu senjata api tanpa izin ya, atau memiliki tanpa izin itu bisa dikenakan pidana atau penjara. Nah, lain hal dengan airsoft gun teman-teman. Nah, kalau Anda memiliki airsoft gun walaupun tidak memiliki izin, tapi Anda hanya sebatas menyimpannya saja di rumah, Anda tidak dipidana atau tidak dipenjara. Karena airsoft gun merupakan kategori dari replika senjata tembak ya, yang menggunakan sistem gas atau angin ya, bersama dengan senapan angin tentunya dalam hal kepemilikannya saja.
kalaupun Anda tidak memiliki surat izin, maka itu tentu akan disita. Tapi kalau Anda memiliki izin, Anda diperbolehkan memiliki airsoft gun, ya. Nah, jadi kalau misalkan airsoft gun itu dikenakan pidana jika kita melakukan suatu perbuatannya, bukan kepemilikan dari airsoft gun itu sendiri, ya. Jadi untuk melakukan ancaman, kemudian untuk melakukan penodongan mungkin, ya, atau ada kode etik pemegangan yang tidak sesuai yang sehingga merugikan orang lain, ya, itu baru ada ancaman pidananya, teman-teman. Jadi perbuatannya bukan kepemilikan airsoft gun. Nah, ini contoh kasus ya. Nah, ketika Anda misalkan, karena begini, airsoft gun itu diperuntukkan bukan untuk jaga diri, ya, perlu digarisbawahi ini teman-teman. Airsoft gun itu bukan diperuntukkan untuk jaga diri, melainkan hanya untuk sebagai olahraga, ya, latihan tembak olahraga dengan tembak sasaran, kemudian yang kedua tembak reaksi, dan untuk berburu tentunya hanya dalam area tertentu saja, ya. Bukan berarti Anda menggunakan airsoft gun itu untuk diperlihatkan di depan umum, kemudian dibawa di depan umum dengan posisi siap tembak, ya. Itu tidak diperkenankan, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, loh, kalau memang hanya untuk latihan olahraga, ya, kemudian dari rumah nih saya ingin membawa airsoft gun nih, gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba ditilang polisi. Nah, nanti dari polisi itu akan melihat kalau memang airsoft gunnya itu dibawa dalam posisi lengkap dengan magazin dan ada peluru, nah itu Anda melanggar kode etik, walaupun Anda alasannya ingin ke tempat olahraga. Nah, sehingga ketika Anda dari rumah ingin latihan ke tempat olahraga atau berburu, ya otomatis airsoft gun itu untuk pelurunya harus dipisahkan, dan atau magazinnya juga harus dipisahkan juga. Jadi posisi tidak siap tembak tentunya. Jadi begitu teman-teman, ya. Sehingga Anda bisa jalan, kemudian kalaupun ada razia, Anda ada surat izinnya, Anda perlihatkan, ya. Nah, kalau memang Anda sudah memenuhi kode etik tersebut, ya otomatis tidak menjadi suatu permasalahan di jalan, ya. Jadi kalau ada surat izinnya, posisi airsoft gunnya itu terpisah dengan pelurunya, kemudian memang tujuan Anda ke tempat latihan olahraga, itu tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau misalkan surat izinnya tidak ada, kan gitu ya. Nah, kalau posisi surat izinnya tidak ada, otomatis airsoft gun Anda pastinya akan disita oleh polisi, ya, atau diamankan, maksudnya seperti itu posisinya. Tapi juga ada case tertentu Anda bawa airsoft gun ada surat izin, tapi posisinya kadang Anda lupa siap senjata api, Anda siap tembak posisinya, magazinnya tersambung dengan pistolnya. Nah, ketika ada razia, itu tentunya Anda ada surat izinnya tidak menjadi suatu permasalahan, namun Anda pasti akan dilaporkan ke Perbakin mengenai perihal kode etik yang tidak sesuai dengan prakteknya, karena pada saat di jalan itu harus dipisahkan magazin dengan pistolnya nih, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai dalam KUHP itu pasal 49 itu mengenai adanya upaya bela diri. Nah, ada pertanyaan juga nih dari kawan-kawan saya. Nah, kalau misalkan adanya pembelaan diri, kalau misalkan ada musuh di rumah, ada sendok pun bisa atau garpu pun bisa untuk membunuh kalau untuk bela diri. Nah, berarti kan airsoft gun itu kan hampir sama, kalau untuk membela diri tidak apa-apa. Nah, ini kasus seperti ini harus ada ambil contohnya dulu. Jadi begini teman, ketika kita melakukan upaya karena ada pembelaan diri, itu adalah situasi dimana kalau kita bukan kita yang mati atau dia yang mati, atau kita benar-benar terancam mendapatkan ancaman serangan yang memang tanpa kita sadari ataupun kita sadari juga. Nah, contoh kasus begini ya, misalkan saya di rumah itu lagi lihat CCTV, di bawah ada mungkin maling di bawah rumah saya. Nah, kemudian saya membawa airsoft gun, sudah siap tembak, taruh di kantong. Nah, kemudian saya turun. Nah, ketika saya turun, otomatis saya ingin dibacok, mungkin dia bawa golok.
kemudian saya refleks tembak. Bukan seperti itu yang dimaksud bela dirinya, karena menurut undang-undang itu Anda sudah mempersiapkan, walaupun posisinya pada saat di bawah itu Anda mau dibacok, Anda refleks membela diri menggunakan airsoft gun, karena posisinya Anda dari atas sudah mempersiapkan, sudah membawa senjata airsoft itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dilihat kondisi status prosesnya. Lain hal ketika misalkan airsoft gun itu memang Anda baru pulang latihan tembak, kemudian Anda tidur di kamar, ya, itu posisinya ada di di sebelah tangan Anda. Nah, tiba-tiba ada maling atau rampok langsung masuk ke kamar Anda langsung dibacok, mau dibacok ya, misalkan. Nah, Anda langsung refleks nih, ambil yang ada di dekat Anda tanpa Anda sadari, refleks ya, Anda langsung tembakan ya. Nah, itu pun kondisinya itu bisa menjadi suatu alasan pemaaf, karena Anda refleks atau spontan tanpa adanya persiapan untuk menembak atau melakukan bela diri itu sendiri. Jadi itu pembelaan diri yang spontan. Jadi ada beberapa kasus dulu kalau yang dimaksud dengan upaya bela diri itu sendiri, teman-teman. Ya. Nah, jadi itu secara umum mengenai kode etik dari penggunaan airsoft gun itu sendiri. Tapi yang jelas di kesimpulan ini ya, saya menyarankan bahwasanya ketika Anda membeli airsoft gun, pastikan Anda membeli pada suatu tempat yang memang ada tokonya, ada kwitansinya, ada boxnya secara legal. Kemudian silakan Anda ikut latihan tembak. Penggunaan airsoft gun, saya garis bawahi, hanya untuk kegiatan olahraga, tembak sasaran, kemudian tembak reaksi, dan untuk berburu. Selain di area itu, Anda tidak diperkenankan untuk memunculkan airsoft gun atau memperlihatkan di depan umum ya, selain kondisi seperti itu, karena nanti akan menjadi suatu permasalahan. Karena airsoft gun itu dapat dipermasalahkan pidana itu jika memang ada suatu perbuatan yang menyakiti orang lain atau mungkin merugikan orang lain atau mengancam orang lain, itu baru. Tapi kepemilikannya itu tidak dipidana. Oke, paling tidak kalau tidak ada surat izinnya, hanya disita atau diambil saja. Jadi gitu jelas ya informasi dari saya secara umum. Ya, saya mohon maaf kalau ada informasi yang kurang jelas ya, atau mungkin ada yang keliru ya. Ini adalah mengenai dari analisa dari saya dan aturan yang ada tentunya. Nah, saksikan video Furqon Center yang lebih seru lagi. Terima kasih, jangan lupa Anda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.